Selamat datang di dalam acara Menyikap Tabir bersama saya Muhammad Aulia Rahman dan juga bersama saya Muhammad Ridho Rafiki. Pada hari ini kita akan menyikap tabir tentang bagaimana pengertian dari asas di dalam pidana. Di dalam asas pidana sendiri adalah pengertian suatu hal prinsip ataupun suatu acuan dalam memberikan suatu pengertian terhadap suatu hukum pidana. Dalam asas pidana tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan kelompoknya. Yang pertama adalah asas waktu, seperti asas legalitas sebagai contohnya. Yang kedua adalah asas-asas yang berhubungan dengan tempat, seperti asas teritorial maupun asas perlindungan. Pada hari ini izinkanlah kami untuk menyikap tabir penjelasan bagaimana dari asas perlindungan tersebut. Asas perlindungan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas perlindungan nasional aktif dan juga asas perlindungan nasional pasif. Nasional aktif adalah bagaimana menjaga suatu kepidanaan bagi suatu warga negara yang berada di luar negeri. Yang kedua adalah asas nasional pasif. Pada hari ini kami akan menyikap tabir dan menjelaskan bagaimana pengertian juga dari nasional pasif. Pada pengertian dari nasional pasif itu sendiri adalah suatu asas yang memberikan permasalahan terhadap negeri kita sendiri atau suatu permasalahan pidana yang dapat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, sumber asas nasional pasif berasal dari KUHP lama, yaitu dalam KUHP lama pasal 3 dan 4 yang berisi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Kemudian, dalam pasal 4, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, yaitu dan juga dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 5 yang berlaku pada tahun 2026. Untuk melihat lebih lanjut bagaimana untuk menyikap tabir dari asas nasional pasif, kami akan menuju ke lapangan oleh salah satu reporter kami, yaitu Maulidin, yang dimana akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh dan juga ilustrasi dari asas nasional pasif. Halo Maulidin, terdengar suara kami? Baik, terdengar. Terima kasih presenter. Izin melaporkan situasi di lapangan. Contoh kasus dari nasional pasif ialah kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kejahatan terhadap mata uang, segel, cap negara, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, kejahatan terhadap keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, serta kejahatan di bidang teknologi informasi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia, seperti mana hacker yang mengambil data-data penting warga negara Indonesia yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Baik, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, terima kasih Maul atas laporan di lapangan. Maka dari hal ini kita dapat memahami bahwa asas nasional pasif ini sendiri menjadi suatu ujung tombak untuk melindungi bangsa Indonesia ini sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari permasalahan ataupun tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Maka dari itu asas nasional pasif ini menjadi penting, entah di dalam KUHP baru maupun di KUHP lama yang lalu. Maka dari hal itu asas nasional pasif menjadi tombak menjadi solusi dalam permasalahan di Indonesia. Nah, dari laporan tadi dapat kita ketahui bahwa asas nasional pasif itu merupakan kasus-kasus yang berisi tentang kejahatan di bidang teknologi informasi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tetapi merugikan kepentingan Indonesia, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kejahatan terhadap mata uang, segel, cap negara, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan yang terakhir, kejahatan terhadap keselamatan akan keamanan pelayaran dan penerbangan Indonesia. Sudah sampailah kita pada sesi akhir dari menyikap tabir hari ini, maka saya akan tutup. Untuk selanjutnya kami akan menyikap tabir di dalam asas-asas lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam menyikap tabir yang selanjutnya.